Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sefi Fadila Adilah, Yulia Rahmi, Selfia Novianti, Nurhaliza, dan Nuraini. Baiklah, langsung saja kami akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu pendekatan psikologi dalam studi Islam. Yang pertama, pengertian psikologi dan studi Islam. Psikologi adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk merujuk bentukan halus dari diri manusia yang tidak terlihat dan hanya dapat dirasakan. Secara bahasa, psikologi berasal dari bahasa Inggris psikologi yang berasal dari bahasa Yunani psiche yang artinya jiwa, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi psikologi ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, proses maupun latar belakangnya. Sedangkan studi Islam atau studi keislaman, Islamic Studies, merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan Islam, baik ajaran, kelembagaan, secara sejarah maupun kehidupan umatnya. Pola kajian yang dikembangkan dalam studi ini adalah upaya kritis terhadap teks, sejarah, doktrin, pemikiran, dan situasi keislaman dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu seperti kalam, fikih, filsafat, tasawuf, historis, antropologi, sosiologis, psikologis, yang secara populer di kalangan akademik dianggap ilmiah. Kajian psikologis terhadap pendekatan studi Islam tidak bertujuan untuk menemukan atau mempertahankan keimanan atas kebenaran suatu konsep atau ajaran tertentu, melainkan mengkaji dan menelitinya secara ilmiah dan memungkinkan untuk mengembangkan pemikiran yang rasional serta sangat besar peluang kompromi untuk ditolak, diterima, maupun dipercaya kebenarannya. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Sefi. Baiklah, saya Sefi Fadila Adilah akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Liza, yaitu tentang objek formal psikologi adalah manusia dan objek materialnya adalah tingkah laku manusia. Keberadaannya manusia telah banyak dibahas dalam Al-Quran, diantaranya adalah tentang sifat-sifat dan potensinya. Potensi yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab adalah al-naf, al-alaq, dan al-qalab. Kata al-naf menunjukkan manusia sebagai makhluk hidup. Kata an-naf juga kadang menunjukkan watak dan inti manusia. Kata al-alaq dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya sebagai kata kerja yang semuanya menunjukkan arti pemikiran pada manusia. Dan selanjutnya, Islam dapat dilihat mempunyai dua komponen, yaitu ibadah, aktivitas penyembahan, dan muamalah interaksi dengan sesama manusia. Keduanya terjalin secara erat dan saling berkaitan banyak hal. Interaksi dengan sesama dan ketertarikan atas keduanya yang dipengaruhi oleh perasaan, pikiran, dan hubungan manusia dengan alam itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena kita harus menghargai dan menghormati terhadap ciptaannya sehingga manusia mampu menjaga lingkungannya yang baik. Dalam pandangan psikologis humanistik, manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik dari aspek kemauan, kebebasan, dan perasaan, pikiran untuk mengungkap makna hidup dengan berdasarkan nilai-nilai ketauhidan sehingga manusia itu mampu mengembangkan potensi dan kualitas hidup yang Islamiyah. Hubungan konsep psikologis humanistik tersebut itu akan melahirkan kreativitas hidup. Saya akan menyampaikan dari Sefi Fadilah.
yaitu psikologi analisis tentang perilaku beragama. Sigmund Freud menganggap psikoanalisis menerangkan manusia dengan teori tentang struktur kepribadian manusia. 3 komponen yang termasuk dalam struktur kepribadian adalah ide, ego, dan superego. Mereka dapat dikatakan bahwa dalam diri manusia tidak akan kebaikan yang bersifat alami atau biologis. Ketika lahir, ia hanya memiliki nafsu dan sama sekali tidak mempunyai dorongan-dorongan kebaikan atau hati nurani. Behaviorisme tentang perilaku beragama. Behaviorisme atau aliran perilaku yang dilihat oleh John Brandes Watson dan digerakkan B.F. Skinner. Skinner berpendapat bahwa perilaku manusia pada umumnya dapat dijelaskan berdasarkan teori perkondisian operan. Perilaku keagamaan sebagaimana perilaku lain merupakan ungkapan bagaimana manusia dengan pengkondisian berperan belajar hidup di dunia yang dikuasai oleh hukum, ganjaran, dan hukuman. Aliran ini memandangkan manusia ibarat, oleh karena itu aliran ini sangat mementingkan lingkungan. Psikologi humanistik tentang perilaku beragama. Tokoh yang diambil dalam kelompok ini adalah Abraham Maslow. Dalam pandangan Maslow, semua manusia memiliki kecenderungan yang dibawa sejak lahir untuk mengaktualisasikan diri. Persyaratan untuk mencapai aktualisasikan diri adalah memuaskan 4 kebutuhan yang berada pada tingkat yang paling rendah, yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa, aman, dan kebutuhan. Psikologi agama. Pada saat yang sama, ilmu psikologi yang mempelajari tentang agama berkembang pula seiring dengan tingkah kemajuan pemikiran manusia. Beberapa tokoh yang menurut hemat penulis merupakan tokoh yang sangat berperan dalam perkembangan psikologi agama secara umum, baik dari kalangan barat sekuler maupun kalangan muslim. Yang pertama, Al-Farabi, Al-Biruni, dan Ibnu Sina Al-Farabi. Al-Biruni dan Ibnu Sina merupakan filosof muslim yang banyak menyumbangkan pengetahuannya dalam bidang psikologi. Menurut Al-Farabi, bermula dari penggunaan akal inilah manusia tertuntun kepada jalan kebenaran. Ia berpendapat bahwa dengan akal manusia akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Yang kedua ialah William James menyatakan bahwa agama merupakan institusi sosial yang mampu memfasilitasi manusia untuk mengembangkan potensi dirinya untuk mendekatkan diri dengan Tuhannya, yaitu kekuatan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Baiklah, saya Yulia Rahmi akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Sylvia. Selanjutnya ada telaah kritis terhadap psikologi modern. Konsep-konsep, metodologi, dan pendekatan-pendekatan dalam psikologi yang telah dirumuskan oleh para ahli bukanlah suatu capaian final, selalu terkandung cacat atau kelemahan dari setiap rumusan. Dan ilmu telaah kritis akan diarahkan kepada psikologi modern yang sudah diakui sebagai psikologi yang mapan, yaitu seperti yang pertama ada kritik terhadap behaviorisme. Pandangan ini memberikan penekanan yang sangat besar terhadap aspek stimulatis lingkungan untuk mengembangkan manusia dan kurang menghargai bakat atau potensi alam manusia. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk, begitupun sebaliknya. Dan yang kedua ada kritik terhadap psikoanalisis. Teori Freud yang mengungkapkan bahwa satu-satunya hal yang mendorong kehidupan manusia adalah dorongan ID. Dorongan ID adalah teori yang menimbulkan tantangan keras. Konsep psikoanalisis terlalu menekankan pengaruh masa kecil terhadap perjalanan manusia. Setelah seorang mengalami masa kecil yang kelam, seakan-akan tidak ada lagi harapan baginya untuk hidup secara normal. Dan yang ketiga ada kritik terhadap humanistik. Karena adanya keraguan-keraguan terhadap psikoanalisis dan aliran perilaku, maka sejumlah ahli menganjurkan untuk memperhatikan aliran ketiga, yaitu humanistik, aliran yang dipelopori oleh Abraham H. Maslow dan Karl Ransom Rogers. Ini sangat menghargai keunikan pribadi, penghayatan subjektif, kebebasan, tanggung jawab, dan terutama kemampuan untuk mengaktualisasikan daripada setiap individu. Psikologi Muslim menganggap psikologi humanistik mewakili suara Islam.
Pandangan ini tidak menekankan dan mendewakan masalah kuantitatif, mencoba tidak terpenjara oleh dualisme subjek-objek dan mengakui kesamaan akan manusia. Baiklah, saya Nur Aini akan melanjutkan materi selanjutnya tentang konsep psikologi Islam tentang manusia. Yang pertama, manusia sebagai objek studi. Konsep manusia dalam disiplin-disiplin ilmu pengetahuan modern adalah konsep sentral. Dalam kajian-kajian psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, hukum, manajemen, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka konsep-konsep manusia selalu menjadi faktor utama karena memegang peran penting dalam mengembangkan suatu teori atau disiplin ilmu, seperti konsep-konsep manusia dalam pandangan aliran-aliran psikologi modern atau psikoanalisis, humanistik, dan behavioristik. Kemudian yang kedua, konsep psikologi Islam tentang ciri-ciri manusia. Membicarakan manusia adalah membicarakan suatu hal yang sulit, karena banyak persoalan yang terkandung dalam diri manusia itu. Namun, upaya merumuskan pandangan tentang manusia dapat dilakukan dengan merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Menurut Hana Dumanhana Bastaman, dalam Al-Quran, wawasan tentang manusia adalah manusia mempunyai derajat yang sangat tinggi sebagai khalifah. Manusia tidak menanggung dosa atau dosa turunan. Manusia merupakan kesatuan dari 4 dimensi: fisik biologis, mental psikis, sosiokultur, dan spiritual. Selanjutnya, tugas utama manusia di bumi di samping sebagai Abdullah atau hamba Allah adalah sebagai khalifah. Maka manusia dilengkapi potensi-potensi yang memungkinkan dapat memikul tugas tersebut. Potensi tersebut diantaranya: ciri pertama, manusia mempunyai raga dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan fisik yang bagus, diharapkan manusia bersyukur kepada Allah. Ciri kedua, manusia itu bersifat baik dari segi fitrah sejak semula. Manusia tidak mewarisi dosa asal karena Adam dan Hawa keluar dari surga. Ciri ketiga adalah ruh. Al-Quran secara tegas mengatakan bahwa kehidupan manusia tergantung pada wujud ruh dalam badannya. Ciri keempat adalah kebebasan kemauan atau kebebasan kehendak, yaitu kebebasan untuk memilih tingkah lakunya sendiri, kebaikan atau keburukan. Ciri kelima adalah akal. Akal dalam pengertian Islam bukanlah otak, melainkan daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Ciri terakhir adalah nafsu. Seringkali dikaitkan dengan gejolak atau dorongan yang terdapat dalam diri manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pendekatan psikologi. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum